Indonesia gelap. Mungkin kalimat ini perlu digali lebih dalam, apa makna dan arti dari kalimat tersebut. Kalimat ini diberikan kepada pemerintah agar supaya pemerintah bisa berpikir, kami semua rakyat Indonesia yang bisa dikatakan jenuh dengan keadaan apa yang terjadi. Di era Orde Lama, yang mungkin Pak Prabowo sudah lahir pada saat itu, tapi karena bersekolah di negara lain, di Malaysia dan Eropa dan Amerika, akhirnya balik ke Indonesia setelah Orde Baru. Kami semua para penduduk asli Indonesia yang merasakan bagaimana perihnya apa yang dialami di era Orde Lama dan Orde Baru tersebut. Setidaknya Bapak pernah merasakan bagaimana bersekolah, berangkat dengan kaki nyeker, celana dari karung goni, atau baju satu-satunya yang dipakai selama 7 hari. Itulah kami rakyat Indonesia yang merasakan bagaimana pahitnya kehidupan di era tersebut. Bapak balik ke Indonesia setelah Bapak berjaya. Bapak Sumitro, orang tua Bapak, adalah seorang guru besar dan memang banyak berkeliling di luar negeri. Beda dengan kami yang tidak pernah melihat bagaimana di negara luar tersebut. Dan maaf, Anda sempat diusir dari Indonesia di awal reformasi. Bapak sempat lari ke Yordan dan di sana mendapat sebagai warga kehormatan. Anda balik. Saya katakan, sifat-sifat yang Bapak bawa ke Indonesia tiada bedanya dengan mereka-mereka yang orang-orang asing yang pingin mengeruk harta yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Jadi karakteristik bagaimana penduduk Indonesia juga kenapa lama terjajah oleh Belanda, karena banyak tipikal orang yang berkhianat. Akhirnya setiap ada pergerakan Belanda, ada aja yang membocorkan. Nah, ini sudah menjadi karakteristik. Sama di era Orde Lama. Multi partai yang ada, sampai puluhan partai yang ada, mereka semua pingin untuk tenar. Bukan dikatakan berjuang untuk demi rakyat. Akhirnya Pak Harto sebagai presiden langsung menjadikan partai itu cuma ada 3. Dan memang ada kelemahan apa yang dia perbuat. Dia dianggap otoriter. Dan beliau adalah mertua Bapak Prabowo. Nah, sekarang apa yang terjadi di era reformasi ini? Partai yang ada sama dengan di era Orde Lama. Nah, mana seolah-olah Indonesia ini milik para pengurus partai. Orang-orang partai dibagi-bagi dari mereka untuk memperkaya partainya. Nah, usia Indonesia setelah Belanda hilang, kalau toh dikatakan kemerdekaan, saya katakan ya mungkin cuma pengusiran bangsa asing dari Indonesia. 81 tahun Belanda hilang, tapi apa yang terjadi di Indonesia? Justru bukan pembangunan yang terjadi. Pembangunan yang ada cuma dikarenakan ya melihat dari negara
negara lain. Akhirnya Indonesia juga sempat menyisihkan sebagian apa yang dinikmati oleh orang-orang yang serakah, itu dipakai untuk membangun. Nah sekarang kegelapan itu kelihatan. Makanya kata-kata itu terlontar bahwasanya Indonesia gelap. Di mana? Yang Bapak sebagai pemegang amanah dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sama sekali melenceng, Pak. Akhirnya orang mengungkapkan kalimat tersebut, gelap. Gelapnya karena gak nyata, Pak. Apa yang Bapak perbuat? Semua merasakan apa yang terjadi sekarang. Kenapa Bapak tidak ambil contoh? Masyarakat Indonesia menagih. Sama dengan Iran. Indonesia adalah penghasil sawit terbesar dunia. Kenapa minyak goreng harganya sampai sama dengan apa yang ada di negara-negara tetangga atau di negara Eropa? Harusnya sama dengan Iran. Indonesia sawitnya itu diperuntukkan dulu untuk rakyat. Mungkin harga minyak goreng di sini bisa sampai dikatakan ya di bawah 5.000 perak dalam per kilonya. Tapi kenyataan apa, Pak? Sawitnya dijual untuk kepentingan orang-orang tertentu. Nah bagaimana Iran dengan gasnya? Penghasil gas nomor 2 di dunia. Gas itu sangat murah, Pak, di sana. Jadi ambil contoh, masyarakat jenuh, Pak. Bagaimana dengan energinya? Batu bara yang bisa dikategorikan Indonesia juga termasuk penghasil batu bara terbesar di dunia. Kok tidak dipergunakan untuk rakyat dulu, Pak? Untuk listriknya digratiskan atau dimurahkan listrik itu. Malah yang kelola PLN ini nggak pernah untung, Pak, rugi melulu. Di samping batu bara ada nikel, Pak. Nikel ini juga bisa dijadikan sebagai sumber energi untuk masyarakat Indonesia mampu merasakan apa yang dihasilkan oleh bumi pertiwi Indonesia. Sama dengan Iran, gasnya murah, bensinnya murah, rakyatnya yang menikmati. Kita Indonesia, rakyat itu dijadikan sebagai penonton, Pak. Apa tidak pernah berpikir kita mengangkat Bapak sebagai pemimpin untuk memikirkan rakyat apa yang dihasilkan oleh Indonesia. Jadi dengan adanya protes dari film Pesta Babi, bagaimana keadaan saudara saya di Papua, karena mulai dirembek ke sana, Pak. Bumi Sumatera, bumi Kalimantan yang sudah terjarah semua sekarang masuk ke Papua. Nah apa yang terjadi di dua tempat ini, Pak? Masyarakat gak merasakan apa-apa yang dihasilkan oleh pemerintah. Jadi kenapa dikatakan gelap, Pak? Karena terlalu banyak korupsi di Indonesia. Nah hati-hati, Pak. Jikalau toh masyarakat sudah jenuh semua, sangat berbahaya jika tidak mempercayai lagi pemerintah Indonesia yang ada. Disintegrasi bangsa bisa jadi ancaman karena sudah gelap, Pak. Jadi inilah yang gelap, yang dimaksud semua orang. Bagaimana menjelaskan semua ini, Pak? Dan apa keadaan yang terjadi sekarang? Kegelapan itu ditutup dengan orang-orang partai yang mana mereka semua menguasai bagaimana bumi Indonesia, bagaimana perolehan pajak yang diperoleh dari rakyat. Mereka semua yang menikmati, Pak. BPJS rakyat seolah-olah mau dihilangkan. Bantuan pendidikan dihilangkan. Jadi kita rakyat Indonesia ini bisa dikategorikan sebagai ya penonton aja. Biarkan mereka yang berkuasa, yang menguasai seluruhnya apa yang dihasilkan oleh bumi pertiwi Indonesia. Jadi itu penjelasan saya. Bagaimana yang dimaksud dengan kegelapan ini dikarenakan orang di sekitar Bapak yang menggelapkan semua.